Halo Amici, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Hari ini kita balik lagi dengan tema ngobrol-ngobrol di video ini. Seperti biasa, kita akan sharing-sharing aja di video ini. Kalian boleh komen, menyampaikan pendapat kalian di kolom komentar setelah nonton semua videonya. Oke? Hari ini aku mau ngebahas mengenai plastic surgery atau operasi plastik. Tapi sebelum ke videonya, aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya. Yuk! Hari ini kita akan ngebahas mengenai plastic surgery atau operasi plastik. Sebenarnya memasuki 2019 sampai 2021. Sekarang ini tuh kayak plastic surgery udah jadi hal yang normal, hal yang wajar, dan sebenarnya kita bisa melakukan plastic surgery di banyak tempat. Jenisnya juga macam-macam. Ada yang kayak operasi kelopak mata, ada yang operasi hidung, ada yang operasi pipi, rahang, segalanya pokoknya itu lengkap banyak banget. Sebelum kita mulai, aku mau ngejelasin dulu kalau aku nggak kontra sama operasi plastik. Bahkan sebenarnya aku penasaran sih, pengen nyobain operasi plastik kayak gimana dan kenapa kayaknya orang-orang tertarik banget sama operasi plastik. Jadi kalau misalnya kalian nonton video ini dan menganggap aku kontra sama operasi plastik, oh no, nggak kok, nggak. Cuman memang budget operasi plastik itu mahal. Jadi kita harus menyiapkan budgetnya dan butuh keberaniannya gitu. Jadi kalaupun berani ya budgetnya harus ada kan ya. Jadi nggak bisa setengah-setengah gitu. Kalau misalnya kalian nonton video aku yang sebelumnya ya aku ngebahas soal krim abal-abal dan berdasarkan dari TikTok tuh isinya emang macem-macem banget lah. Sampai akhirnya aku menemukan video ini. Nah akhirnya aku duetin juga dan aku bikin kayak ngetes-ngetes gitu kayak di hidung aku. Ngelihat video itu awalnya aku pikir si video itu tuh dibikin sama yang punya akun untuk ngasih tahu hasil kerjanya. Tapi setelah aku perhatikan dari semua video-videonya, justru yang dia kasih lihat itu tuh bahwa itu tuh hasil operasi atau nose job or something di tempat lain, dimana akhirnya dibenerin di tempatnya dia. Kayak gitulah pokoknya. Jadi dia tuh kayak ngasih tahu nih yang ini tuh nggak benar, dibenerinnya di klinik gue. Nah kayak gitu. Di situ juga di video-videonya ada nama kliniknya dan dia juga ngasih lihat hasil-hasil orang-orang yang dioperasi plastiknya kayak operasi hidung, operasi mata, operasi pipi. Yang aku lihat sih hasilnya bagus-bagus semua. Mungkin ya itu kan dia jualan di TikTok ya. Jadi yang dia pasang yang bagus-bagusnya. Tapi karena saking banyaknya orang yang kayak dioperasi atau enggak dioperasi, orang tuh suka kepo kayak, Kak dioperasi nggak sih, dioperasi nggak sih? Nah menurut aku basically sebenarnya wajah yang dioperasi itu tuh muka kelihatan banget dioperasi, muka nggak kelihatan banget. Sebenarnya memang ada beberapa kayak yang mukanya tuh dioperasinya kelihatan atau enggak. Tapi menurut aku nggak ada standarisasinya sih apakah si muka operasi itu kelihatan banget atau enggak. Karena aku punya temen dan temen aku tuh memang turunan Arab. Jadi hidung dia tuh bagus banget, mancung. Dan bibir dia tuh kecil. Jadi mukanya tuh kayak boneka dan menurut aku cantik banget. Dan dia bilang dia sering banget disangka operasi. Padahal dia nggak operasi. Karena yang aku lihat dari ibunya, dari papahnya, adeknya, abangnya juga sama mukanya kayak gitu. Tapi orang tuh suka kayak kepo gitu, pengen tahu ini operasi atau enggak sih, mukanya operasi enggak sih. Nah kita akan bahas gimana sih cara ngebedain muka orang yang dioperasi atau enggak. Sebenarnya seperti yang aku jelasin, muka yang dioperasi atau enggak tuh nggak bisa kelihatan sebenarnya. Jadi kita tidak bisa dengan pasti membedakan kayak oh ini bolpen warna merah, ini bolpen warna biru. Oke yang ini operasi, yang ini enggak. Karena mungkin aja ada orang yang memang melakukan operasi plastik di mana si operasi plastiknya tuh bagus banget sampai kelihatannya natural dan justru jadi matching sama muka orang yang dioperasinya dan justru jadi kelihatan cantik gitu. Dan itu tuh banyak contohnya. Banyak orang yang jadi terlihat lebih cantik, jadi terlihat lebih fresh mukanya setelah operasi. Nah, tapi kalau misalnya kalian kepo banget, biasanya kalau misalnya wajah yang dioperasi itu terdapat luka di bagian telinga. Karena biasanya operasi itu dilakukan dengan ngambil bagian daging yang ada di telinganya gitu. Nah, kalau misalnya kalian dokter atau kalian dokter ahli yang
bisa operasi plastik, boleh kalian komen kasih penjelasan mengenai video yang tadi aku pajang. Nah, yang kedua katanya akan ada luka seperti kismis di bagian telinga, terutama untuk orang-orang yang melakukan operasi facelift. Karena mau nggak mau ada bagian wajah yang agak ketarikan. Nah, itu tuh biasanya dilipetin di bagian area telinga. Nah, ada juga katanya kalau misalnya operasi plastik biasanya mukanya jadi kayak ketarik dan terlihat jahat. Tapi mungkin itu operasi-operasi zaman dulu kali ya. Soalnya yang aku lihat nih operasi zaman sekarang tuh jarang yang kayak gitu. Mungkin karena teknologinya semakin bagus juga, yang mengerjakannya juga semakin banyak yang ahli. Makanya jadi kayak gitu. Dan biasanya katanya kalau misalnya yang operasi plastik itu di bagian lehernya tidak memiliki kulit yang kendur, yang kayak apa ya namanya, kayak kulit kalkun gitu, nggak ada katanya kayak gitu. Berarti kelihatan bagus dong, jadi kayak ramping gitu kan. Nah, tapi sebelum kalian melakukan operasi plastik atau plastic surgery, kalian make sure dulu bentuk wajah yang seperti apa yang akan cocok di kulit wajah kalian. Dan yang pasti kalau misalnya mau melakukan treatment yang menurut aku itu akan ngaruh ke seluruh hidup kita ya, kita harus mencari dokter yang benar-benar ahli, yang benar-benar kayak testimonialnya udah banyak, tingkat kesuksesannya udah banyak. Jangan cuman karena berdasarkan harga yang kayak oke deh budgetnya masuk gitu, oke deh murah gitu. Walaupun aku nggak bilang kalau yang murah jelek ya. Aku bilang kalian cari yang kira-kira ahli di bidangnya agar nggak terjadi kayak yang tadi. Karena yang tadi tuh menurut aku itu serem banget sih. Kayak hidungnya bisa ngegeser-geser gitu. Terus itu aku nggak ngerti apa itu kalau disobek bagian bawahnya bisa ketarik atau apa gitu. Atau patah apa gimana. Dan kita juga nggak tahu itu si mbaknya sakit atau enggak hidungnya. Nah, tapi di beberapa video si kliniknya itu diliatin juga kalau setelah hidungnya dibenerin hasilnya jadi bagus. Karena ada juga video yang ngeliatin pada saat digeser-geser gitu si ujung hidungnya tuh jadi kayak miring gitu. Nah, itulah alasannya kenapa kalau misalnya kalian mau melakukan suatu treatment, entah itu filler, botox, apapun itu, kalian make sure melakukannya di tempat yang memang orangnya expert, terlatih, dan udah ada sertifikasinya. Biar kalian pada saat menjalankan treatmentnya juga lebih tenang, terus kalian juga lebih yakin dan pasti hasilnya akan lebih bagus dan maksimal. Dan mulai sekarang tuh menurut aku ya, kalau misalnya kita ngelihat orang yang mukanya kayak cantik banget atau ngelihat orang yang hidungnya mancung banget, nggak usah kayak nanya-nanya itu operasi ya, ya biarin aja gitu. Kalau operasi kan yang penting happy ya, dan lagi kan itu pakai duit dia sendiri. Gitu sih kalau kata aku. Tapi jujur kalau aku sendiri bukan tipe orang yang kontra sama operasi-operasi plastik. Ya menurut aku sih that's fine, nggak apa-apa. Oke, nah paling segitu dulu videonya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Gimana menurut kalian mengenai pembahasan yang tadi aku bahas? Kalian boleh dong sampaikan pendapat kalian di kolom komentar biar kita bisa saling sharing. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Aku mau ngingetin juga untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Tah!